Hai friends, selamat datang di Churchill, curhatan chill by mengenaldiri.id. Di sini kita memberikan ruang untuk kamu yang pengen curhat tentang apa aja, dan curhatan yang terpilih akan dibahas di platform mengenaldiri.id secara anonim. Enjoy Churchill, your safe space to spill and chill. Halo teman-teman mengenal diri.id, selamat datang di Churchill episode ketiga. Sekarang di sini ketemu sama aku Salma dan ada teman aku. Aiti, halo teman-teman. Halo IT. Episode ketiga ini ada teman kita namanya Mania. Jadi curhatan Mania ini aku bacain per kata-katanya. Halo Kak, salam kenal, selamat sore, namaku Mania. Kak, aku mau curhat soal kerjaan boleh? Hehehe. Boleh Jadi dong. ceritanya, iya dong, boleh dong. Jadi ceritanya aku kerja di salah satu pabrik garment. Aku kerja di bagian admin gudang. Kebetulan atasanku ini ada 2 dan semuanya itu perempuan. Aku udah 5 tahun kerja dan baru 2 tahun ke belakang ini aku ngerasa nggak nyaman karena 2 atasanku ini, Kak. Pertama, supervisor aku yang terlalu egois. Dia juga manipulatif sekali. Nggak beda jauh sama supervisor aku, leaderku juga begitu. Tiap hari selalu marah-marah, jadi suasana di tempat kerja itu nggak enak banget. Aku ngerasa lingkungan kerjaku toksik, Kak. Yang paling bikin nggak betah adalah cara atasanku negur kadang selalu pakai ancaman gitu. Entah dia sadar atau enggak. Aku bingung sekarang aku harus gimana. Aku mau resign, tapi takut nanti susah dapat kerja. Karena aku tulang punggung keluarga aku, Kak. Gimana baiknya ya? Makasih sebelumnya, Kak. Hehe, semoga dibaca ya. Oke, wah makasih banyak nih Mania yang udah curhat sama kita dan sebenarnya curhatannya cukup relatable juga ya tentang workplace dan mungkin khususnya cukup toxic work environment gitu. Walaupun udah cukup lama juga Mania di situ udah bertahan selama 2 tahun, tapi mungkin sekarang udah uh, cukup tipping point dan lagi mulai mempertanyakan nih kapan sih aku perlu stay atau kapan sih aku perlu resign or in general apa yang harus aku lakukan. Nah, mungkin dari IT kira-kira ada pengalaman atau ada insight nggak sih kira-kira kalau ada di posisi Mania nih gimana sih caranya kita tahu kita tuh mungkin masih harus bertahan nih di pekerjaan ini gitu karena berbagai alasan it's paying the bill or kayak ini emang karir trajektorinya atau kapan kita perlu putar balik atau kita perlu cari resign atau cari pekerjaan baru gitu. Coba IT silakan. Jadi itu pasti sulit banget karena kan kita udah ada di kondisi itu yang mana kita pasti mempertanyakan diri sendiri, ini kan pilihanku, terus kayak kenapa aku ngerasa nggak enak sekarang gitu kan. Nah, di tengah kebingungan ini pasti bingung banget karena di saat seperti ini banyak hal yang jadi permasalahan seperti salah satunya mania, aduh aku tulang punggung keluarga tapi ini nggak enak banget, itu pasti bikin bingung banget untuk akhirnya take the next steps gitu kan. Jadi pertama stop dulu, ambil waktu khusus sama diri kita sendiri dan waktu ini dipakai untuk kita jujur sama diri kita sendiri. Saat di waktu ini ada beberapa pertanyaan yang bisa ditanyakan ke diri kita sendiri. Jadi yang pertama adalah coba jelasin dulu ke diri sendiri apa sih sebenarnya concern kita atau yang paling mengganggu kita di saat ini. Gitu. Apakah mungkin mungkin itu sudah sangat mengganggu mental health kita, jadi itu yang menjadi fokus utama kita dan concern utama kita sekarang, oke, berarti kita udah nemu. Atau mungkin saat kita lihat lagi, mungkin concernnya bukan itu, concernnya adalah hal lain yang ternyata unrelated, tapi yang dirasakan tuh ada di work environment itu gitu. Jadi coba take a step back, look at the picture, and see what you feel, see what's bugging you gitu loh. Gitu. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, setelah kita tahu biggest
concern kita, dan misalnya memang concernnya adalah di workspace itu, kita ingat-ingat lagi, we take a step back again, terus kita lihat, kita coba refleksiin, kenapa ya aku pertama masuk sini, apa ya alasannya, dan apakah alasan itu tuh masih membantu kita gitu, apakah alasan itu tuh masih kita pakai untuk bertahan gitu loh, apakah alasannya tuh udah berubah sekarang gitu. Jadi misalnya aku kerja sebagai penulis di suatu institusi, dan di awal aku excited banget Kak, karena oh my god, ini kerja pertama aku, dan aku suka nulis gitu, dan aku suka nulisnya riset gitu kan, jadi aku excited banget sampai akhirnya it's not, bukan toxic work environment sih, tapi lebih ke kayak, oh ternyata tuh kayak gini ya kerja gitu kan. Terus aku jadi mempertanyakan diriku sendiri, kayak, kok kayaknya aku nggak bisa ya kayak gini, kok aku kayaknya nggak bisa ya, kok aku tuh malah jadi stres, malah jadi apa. Akhirnya aku mencoba take a step back, terus aku cari lagi alasanku. Aku tuh daftar pekerjaan ini karena aku suka nulis, sesuai sama passionku, nulis di riset, dan it's still serving me gitu alasannya, kayak dengan aku ngerjain nulis itu aku senang-senang aja gitu, dan aku juga dapat gajinya gitu kan, jadi it's still serving me. Terus abis itu oh yaudah, berarti aku emang lagi burnt out aja, aku lagi stres, maybe I have to do something else gitu. Jadi bukan berarti aku langsung kayak aku nggak kuat, aku langsung resign gitu, padahal pas nanti resignnya aku malah nyesel segala macam, ya kan. Nah itu kan berarti kita nyari the reason I got into the job in first place. Nah pertanyaan selanjutnya yang bisa ditanyakan adalah kalau misalnya kita keluar gitu, apakah kita akan lebih senang atau lebih bahagia atau tenang di tempat lain selain di tempat itu? Apa yang sebenarnya aku pengen lakuin sih sebenarnya gitu. Dan kalau misalnya either we move or we stay, what would a perfect day would be gitu? Apa hari yang sempurna untuk kita tuh seperti apa gitu Kak? Jadi misalnya kalau misalnya hari yang sempurna itu bisa dilakukan di tempat yang sekarang, silahkan. Tapi kalau nggak bisa, berarti kan memang mungkin akan lebih senang di tempat lain seperti itu. Dan semua hal ini coba kita pikirin benar-benar selama seenggaknya itu 10 hari. Jadi setiap hari, coba kita di hari pertama kita tulis tuh yang tadi, yang what is my biggest concern, terus what was the reason I got into this job in the first place, and is it really still serving me, apakah masih berdampak untuk saya sekarang. Terus pertanyaannya lagi adalah apakah saya akan senang di tempat lain, dan apa sih yang sebenarnya saya pengen lakuin, itu coba ditulis di kertas, karena ditulis tuh lebih berdampak ya Kak ya, lebih diingat gitu. Di kertas dari hari pertama sampai hari ke-10, coba dilihat terus tuh tulisan dan diresapi apakah memang setelah 10 hari itu emang masih resonate, masih nyambung gitu sama kita, kayak apakah ada perubahan perasaan di 10 hari itu gitu. Nah terus selain itu, setelah 10 hari itu coba dilihat apakah ada yang bisa kita misalnya nih, kita ngerasa work environment-nya toxic and such gitu, tapi apakah ada yang bisa kita lakukan di sisi kita untuk to improve the situation gitu. Jadi misalnya kalau aku kemarin kesulitan untuk meet the deadlines buat tulisan-tulisan, dan
itu kan setelah aku itu kan masalahku sendiri gitu kan. Jadi kayak apa ya yang bisa aku improve? Oh, aku bisa improve dengan apa hal-hal ini gitu istilahnya. Jadi coba dan pas kita udah ngelakuin hal-hal tersebut, coba lihat apakah situasinya menjadi lebih baik atau enggak, seperti itu. Terus yang paling penting lagi adalah sebelum membuat keputusan sebesar ini kan cukup besar ya, resign or not, apalagi Mania ini kan tulang punggung keluarga ya, jadi kayak pro sama kontra, bikin pro sama kontra. Kalau keluar, apa yang didapatkan dan apa yang what you lose or what you gain gitu dari sini gitu. Dan dari situ itu tadi 10 hari coba dilihat bagaimana, dan habis itu dari situ bisa mungkin ya dipertimbangkan keputusan selanjutnya. Itu kali ya Kak Ama. Wow, luar biasa, insightful banget nih IT, keren banget. Aku setuju banget sih. Semoga yang IT, poin-poin tadi IT sampaikan bisa benar-benar applicable ya buat Mania. Karena kembali lagi pasti jawabannya ada di diri dia sendiri ya. Ya, betul banget. Akhirnya jawabannya, makanya 10 hari itu tuh akhirnya jawabannya dari dia sendiri, kayak iya atau enggak gitu. Gitu. Apakah ada tips bagaimana menangani bertahan, survive di toxic work environment gitu? Apa ada tips sama? Speaking from experience. Oh my God. Nggak sih, karena aku setuju, menurut aku kayak kadang tuh sebenarnya nggak semua hal itu dalam hidup kita bisa kayak sesuai dengan kemauan kita kan. Jadi emang kadang ada hal-hal yang kita harus sat nih gitu, kayak cari celah gimana caranya kita tetap bisa survive menghadapi ya mungkin lingkungan yang tidak ideal gitu. Kalau dari aku sih tipsnya nggak muluk-muluk sih ya. Yang pertama, pasti kita harus tentuin batasan dulu nih buat kita tuh, batasan kerja yang udah kerja yang udah melebihi tipping point kita tuh kayak gimana sih gitu. Paling gampangnya nih kalau dari aku itu dari jam kerjanya dulu gitu. Kan ada orang yang kayak bisa dihubungin, misalnya kamu harus bersedia dihubungin 24/7 kayak gitu. Menurut aku itu kan nggak manusiawi ya. Jadi kalau cara aku adalah aku tentuin dari diri aku sendiri, aku cuma mau dihubungin misalnya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Terus tentunya boundaries itu nggak akan bekerja kalau misalnya kita tidak pertama merespek boundary itu sendiri. Jadi ya diri kita sendiri harus komitmen, gue emang nggak mau diganggu di atas jam 8 malam, ya udah berarti aku nggak buka email lagi setelah itu. Dan tentunya sebisa mungkin dikomunikasiin sih sama coworker atau sama bosnya gitu. Tapi aku paham sih dalam posisi Mania ini pasti susah kan, kayak apalagi tadi katanya bosnya agak galak dan segala macam, sering marah-marah. Jadi kalau cara aku bisa dengan kalau IT lihat tuh di WhatsApp aku tuh PM-nya, message-nya tuh kayak 08.00 sampai 20.00 kayak Jadi orang juga mungkin kalau nggak dijawab di atas jam 8 malam dia kayak oh ya udah mungkin Salma emang nggak mau diganggu. Iya gitu. Atau cara lain juga aku pernah lihat temen aku ketika dia lagi mau istirahat dia ganti DP jadi tulisannya depressed. Kan orang nggak enak ya mau ngechat dia kayak dia lagi depressed, oke, I'll give her space gitu sih. Jadi menurut aku itu cara yang cukup simple yang semoga kayak this small change in your life itu bisa ngebantu lah, at least kamu punya beberapa waktu yang tanpa kerja yang emang untuk diri kamu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pasti di tempat kerja itu kan harusnya ada banyak orang ya, apalagi kayak di perusahaan kayak Mania ini. Mungkin masih ada nih sebenarnya teman-teman kerjanya yang positif, yang suportif, yang bisa jadi teman curhat juga. Walaupun emang sih curhat sama teman kerja tuh beda ya sama curhat sama teman di luar kerja gitu. Tapi at least kayak mungkin ada kesamaan hobi, misalnya sama-sama suka nonton drakor atau suka musik tertentu, suka baca buku. Jadi adalah pembicaraan yang positif di kantor. Jadi nggak harus terus-terusan ngomongin pekerjaan gitu, karena pasti draining ya kalau ngomonginnya kerjaan lagi gitu. Terus yang ketiga,
uh, menurut aku tuh salah satu yang dulu ngebikin aku tuh sangat down ketika aku kayak nggak thriving at work adalah ketika aku masih menempatkan value aku pada pekerjaan aku gitu. Jadi kayak kalau misalnya bos aku ngasih feedback jelek atau misalnya bos aku kok kayaknya nggak suka sama aku, marah-marah kayak gitu. Aku jadi kayak ngerasa dulu, oh I'm a failure atau kayak I'm not worthy of respect kayak gitu. Padahal kayak your job is just kayak a part of your life. Ada banyak banget hal lain dalam hidup kamu selain pekerjaan kamu kan. Misalnya, oh aku seorang anak, aku masih bisa kayak membanggakan orang tua aku, membahagiakan orang tua aku, misalnya itu value aku. Atau misalnya, oh I'm a learner, kayak aku seneng nih setiap hari aku bisa belajar hal baru, aku baca buku, aku dengerin podcast. Nah itu udah nambah value aku gitu. Jadi I think it's important untuk kayak evaluate your values, jangan sampai worth kamu, value kamu tuh cuman dari pekerjaan aja kayak gitu. Karena kan kalau dari pekerjaan aja itu banyak banget hal yang di luar kontrol kita kan kayak gitu. Sama yang terakhir mungkin yang agak cukup klise sih, tapi menurut aku terpenting adalah self care gitu. Karena setiap orang beda-beda cara self care-nya ya. Kalau aku paling simpel sih aku main sama kucing, terus habis itu aku juga suka yoga. Oh my god, kucing aku barusan meong. Berasa dipanggil ya. Dia berasa dipanggil ya. Terus aku suka yoga dan kayak aku suka spend time with my family sama sebisa mungkin sama teman-teman aku gitu. Jadi setiap orang beda-beda, cari cara kamu sendiri sih untuk self care. Kalau IP gimana biasanya self care-nya? Kalau aku self care, aku take time with myself. Jadi aku tipenya orangnya tuh yang sendiri gitu. Jadi bahkan keluarga gitu kalau aku nggak keluar dari kamar kayak lagi self care gitu, lagi butuh waktu sendiri gitu kan. Dan biasanya kalau aku tuh ngelakuinnya paling baca buku, main game, pokoknya hal-hal itu deh yang atau meditasi. Dan aku suka olahraga juga, jadi dengan olahraga juga aku self care gitu. Dan aku tadi mau nambahin kak yang apa, kasih batasan ke diri sendiri. Ini aku dari pengalaman juga. Jadi kan kita tuh di tempat yang saat kita harus survive di tempat yang nggak ideal, dan salah satu hal yang nggak ideal adalah perkataan orang yang sangat jahat ke kita, menurut kita itu sangat jahat dan bisa membuat kita down dan jadi yang tadi kata kakak jadi mempertanyakan self worth gitu kan, jadi kayak oh my god, this is me, this is all on me gitu kan. Aku baru akhir-akhir ini aku baru belajar bagaimana ngasih batasan. Kalau aku ngasih batasan, beliau ngomong gitu bukan karena aku, beliau ngomong gitu karena memang mungkin beliau ada frustrasi tertentu dan dikasihnya ke aku gitu. Betul. Itu setelah aku refleksi diri ya, kayak emang aku salah apa ya? Oke, aku nggak ada salah. Oke, berarti ini disinilah batasan. Itu bukan sesuatu yang hatiku nggak perlu nerima ini. Oke, aku dengerin aja, tapi nggak usah dimasukin ke hati. Itu klise banget ya, jangan dimasukin ke hati gitu. Tapi itu sangat membantu gitu setelah kita itu batasan yang sangat penting gitu kan, apalagi kalau orangnya berkali-kali ngomong jahat gitu. Benar. Five days itu jadi kayak I have self worth. Bener, aku setuju banget. Dan itu relatable banget ya sama Mania kan karena her boss sering marah-marah dan segala macam, dan maksudnya itu berulang-ulang kali dan mungkin Mania nggak ngerasa melakukan kesalahan apa-apa. So it's more of a reflection of the boss rather than Mania's behavior ya. Oke, Mania, kita ngerti banget ini suasana yang sangat membingungkan pasti, apalagi Mania tulang punggung keluarga. Tapi ingat, Mania yang punya kendali di sini adalah Mania. Jadi apa yang kami kasih tahu tadi semoga bisa membantu Mania dalam mengambil kendali itu kembali. Dan akhirnya bisa menentukan ke depannya Mania seperti apa. Misalnya Mania decide to stay, coba di aplikasikan apa tips-tips dari Kak Alma tadi gitu kali ya Kak Alma. Kalau final message dari Kak Alma gimana Kak? Aku tadi hati aku bergetar sih pas kamu bilang kayak
ambil lagi kendalinya, karena aku setuju banget. Kita sering banget ngerasa helpless ya sekarang dengan situasi kehidupan kita gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita tap into our control, kita tuh bisa banget loh gitu menjalani kehidupan yang kita inginkan, kita bisa mendapat kedamaian, kita bisa dapat kebahagiaan. Jadi buat aku ke Mania, semangat, karena sebenarnya itu ada dalam diri kamu. Jadi itu tinggal digali, tinggal di take lagi, terus kayak be the queen that you are, kayak pokoknya kamu tuh bisa gitu. Bisa, ya bisa. Oke, aku senang banget. Thank you for the empowering message juga ya, IT. So I think that's all for today. Yes, that's all. Aku mau berterima kasih sama Mania, karena dari cerita Mania juga aku jadi banyak belajar juga. Ya kan, Kak Ama ya. Jadi aku juga banyak belajar dari Kak Ama juga. So thank you, Kak Ama, for the insights. Oke, kalau gitu sekian Churchill episode ketiga. Semoga teman-teman juga terinspirasi, dan see you di Churchill episode keempat. Bye-bye everyone. Okay friends, so that is all for this episode of Churchill. Kalau kamu mau curhat, boleh banget loh ke churchill.mengenaldiri@gmail.com. Nantikan episode Churchill selanjutnya ya. Bye friends!